Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Minggu 9 Maret 2025. Sari berita penting. Menolong warga tersengat listrik, pemuda di Tanjung Jabung Timur meninggal dunia. Berita kedua, kebakaran di SD swasta PT SMA Muara Bungo. Berita ketiga, tim gabungan selamatkan nelayan yang dihantam badai di perairan Tarusan. Berita selengkapnya. Nasib naas tak dapat dielakkan. Tiga warga Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersengat listrik. Akibatnya satu orang dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Muara Sabak, Ibtu Nur Hadi Sutrisno, bahwa kejadiannya sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, berlokasi di RT 05 Kelurahan Teluk Dawan. Namun, adapun identitas korban yang selamat atas nama Abdul Hamid berumur 77 tahun dan Sargawi berumur 50 tahun. Sedangkan yang meninggal dunia atas nama Khairul Fahmi berumur 30 tahun katanya. Menurutnya dari kronologis kejadian berdasarkan keterangan korban Abdul Hamid bahwa pada saat itu Abdul Hamid sedang memperbaiki lampu penerangan jalan bersama korban Sargawi dengan cara merebahkan tiang lampu jalan. Namun saat korban Sargawi hendak memperbaiki kabel dan memasang lampu, korban Sargawi tersengat arus listrik dan terjatuh. Melihat itu, sontak Abdul Hamid langsung menolong Sargawi, tapi tanpa sengaja tangan Abdul Hamid menyentuh kabel listrik dan ikut tersengat. Abdul Hamid sempat melepaskan diri dari sengatan arus listrik dengan cara menarik tangan dengan sekuat tenaga, sebutnya. Melihat kejadian, korban Khairul Fahmi datang dengan maksud hendak menolong, namun Khairul Fahmi pun ikut tersengat arus listrik. Dua korban, Abdul Hamid dan Khairul Fahmi, dibawa ke RSUD Nurdin Hamzah untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan keterangan dokter RSUD Nurdin Hamzah, korban Khairul Fahmi sejak tiba di rumah sakit tidak merespon. Akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 17:38 waktu Indonesia Barat, terangnya. Selanjutnya korban yang meninggal dunia dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pada esok hari. Sedangkan Abdul Hamid mendapatkan perawatan jalan dikarenakan kondisi korban masih lemah. Kalau kondisi korban Sargawi saat ini sedang dilakukan perawatan di rumah korban, tutupnya. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua, bangunan SD swasta PT SMA di Camp Sentral di Dusun Pamunyian, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi hangus terbakar sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Barat, Sabtu 8 Maret 2025. Sekolahan kebungan, bos. Informasi yang dirangkum dari saksi mata kejadian dari seorang guru bernama Saiful Hamdi berumur 30 tahun. Kejadian terjadi saat siswa sedang senam di lapangan sekolah. Ia melihat percikan api di plafon rumah guru. Tidak lama percikan api membesar menghanguskan bangunan sekolah. Kejadian begitu cepat saat siswa sedang senam di lapangan sekolah. Terlihat ada api di plafon sekolah membesar, kemudian api menghanguskan ruang guru, rumah dinas guru, 3 ruang kelas, komputer 1 unit, 3 laptop, 1 pengeras suara, 1 set wifi Starlink, dan sejumlah buku, ungkap Saiful Hamdi. Senada dengan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Tunas Harapan dan SD Swasta PT SMA Penyembunyian menjelaskan, kejadian ini begitu cepat, api berkobar sekitar 15 menit telah diupayakan pemadaman melalui alat pemadam perusahaan
yang dibantu warga namun tidak berhasil menjinakkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena memang saat kejadian siswa sedang senam di lapangan sekolah, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah, tutupnya. Sementara itu, Kapolsek Limbur Lubuk Mengkuang, Ibda Hamsyah, mengatakan kejadian begitu cepat, sudah berupaya untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam perusahaan yang dibantu warga, namun api tidak bisa dijinakkan. Ia menambahkan api cepat membesar karena bangunan sekolah, ruang guru, serta rumah dinas bangunannya semi permanen, sehingga api begitu cepat membesar satu bangunan ke bangunan yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah bangunan yang terbuat dari kayu sebagian dan buku tidak bisa diselamatkan. Diperkirakan kerugian mencapai 450 juta rupiah, sedangkan untuk penyebab kebakaran diduga konsleting arus listrik. Ucap Kapolsek. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, kapal jaring nelayan karam di sekitaran Pulau Mara, Nagari Caroco Anau, Kecamatan 11 Koto Tarusan, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 malam. Dua nelayan berhasil diselamatkan. Kasat Polairut Polres Pesisir Selatan AKP Advius dan Kapolsek Koto 11 Tarusan AKP Doni Putra melaporkan insiden terjadinya sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat saat kapal yang membawa dua nelayan bernama Tasril dan berumur 48 tahun dan Randi berumur 30 tahun, keduanya berasal dari Teluk Raya, Nagari Setara, Nanggalo. Kapal tersebut dihantam badai. Akibatnya air masuk ke dalam kapal hingga akhirnya terbenam meskipun masih dalam keadaan terapung. Menurut keterangan korban yang selamat, Randi, mereka berangkat dari pelabuhan Carocok Tarusan sekitar pukul 17:00 waktu Indonesia Barat untuk menjaring ikan di sekitaran Pulau Mara. Namun sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, kapal jaring yang mereka gunakan dihantam oleh badai hingga tenggelam. 2 jam kemudian sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, perahu nelayan lain yang melintas menemukan mereka, tapi hanya bisa menyelamatkan satu orang karena kapasitas perahu yang terbatas. Sementara Tasril berumur 48 tahun masih terapung di tengah laut. Menindaklanjuti kejadian ini pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, personel Polsek Koto 11 Tarusan langsung mendatangi lokasi kejadian. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Satpol Airut Polres Pesisir Selatan untuk melakukan pencarian terhadap Tasril yang akhirnya membuahkan hasil sekitar pukul 3:00 waktu Indonesia Barat. Satpol Airut Polres Pesisir Selatan dan personel Polsek Koto 11 Tarusan langsung malam itu berangkat melakukan pencarian dengan menggunakan kapal Satpol Airut Polres Pesisir Selatan 2291 dibantu kapal nelayan ke tengah laut, dan korban Tasril berhasil diselamatkan. Selanjutnya dibawa ke dermaga Carocok Tarusan, ujar Kasat Polairut Polres Pesisir Selatan yang memimpin pencarian. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.